kurang kelihatan anunya. Apa? Ya, sip. Kamis tanggal 6 April tahun 2020 di Jalan Sidomulyo, Ketua-Ketua RT Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat menggandeng pihak CO Permata Abadi Group di bawah pimpinan Haji Ahmad Basir menggelar acara peresmian posko Kampung Siaga COVID-19. Hadir dalam acara Babinsa dan sejumlah ketua-ketua RT atau yang mewakili masing-masing RT 38, RT 39, RT 40, RT 41, RT 45, Insinyur Haji Ahmad Basir selaku sponsor tunggal dalam acara. Acara dimulai MC Haji Samsudin Muin sekaligus membacakan doa dan dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris LPN Kampung Baru Tengah, Risat, dan Ketua-Ketua RT yang diwakili Didik Eprianto. Sambutan ketiga Insinyur Haji Ahmad Basir, pimpinan CO Permata Abadi Group. Insinyur Haji Ahmad Basir selain meresmikan posko Kampung Siaga COVID-19 juga memberikan paket untuk warga dan tempat pencucian tangan kepada setiap masing-masing RT sekaligus melantik Satgas Kampung Siaga sesuai RT masing-masing. Insinyur Haji Ahmad Basir dalam sambutannya mengatakan mendirikan posko siaga COVID-19 di Jalan Sidomulyo ini merupakan upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Posko ini akan diisi setiap hari oleh warga di Kelurahan Baru Tengah di setiap RT yang sudah dilantik. Bersama tim relawan akan memeriksa setiap penumpang dan kendaraan yang melintas di posko masuk di pemukiman warga untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang saat ini menjadi wabah global, kata Insinyur Haji Ahmad Basir. Ditambahkannya, tugas dari posko ini untuk menjalankan aturan terkait pencegahan penyebaran virus corona dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga penyemprotan disinfektan kepada warga yang melintas di posko. Ditambahkannya sebagai berikut dalam sambutannya. Tengah yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan tadi dari perwakilan LPM bahwa pada kesempatan ini atau pada suasana ini adalah suasana yang hampir semua negara lebih dari 200 negara sudah mengalami wabah virus corona, termasuk negara kita dan terkhusus di Balikpapan. Di Balikpapan sendiri, informasi terakhir kemarin, bukan hari ini, kemarin ternyata sudah ada 18 yang terkonfirmasi positif, walaupun memang yang sembuh juga alhamdulillah sudah ada, bahkan bertambah. Sudah ada 4 yang sembuh, ada 1 yang meninggal. Ada 3 kalau tidak salah yang dianggap tidak atau terkonfirmasi negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya pemerintah, karena ini wabah. Wabah ini kita tidak tahu sumber masalahnya di mana gitu. Kita tidak tahu musuhnya di mana. Kalau sebenarnya kita berperang itu kita nggak tahu musuhnya ada di posisi di mana gitu. Tiba-tiba ternyata kita sehat-sehat, ternyata kita sudah terpapar, Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang ini kita dilarang sebenarnya berkumpul. Kalaupun nanti berkumpul harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu tidak boleh dekat. Karena kenapa? Ada 2 hal yang mungkin ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam penyebaran virus corona itu ya, salah satunya yang perlu kita perhatikan itu adalah penyebarannya dari mulut kita, atau mungkin ada droplet, atau mungkin ada liur kita, atau mungkin kita dalam bersin, dan bukan dari udara, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang sudah terpapar memegang benda yang anggaplah gagang pintu atau mic ini, ternyata sudah terpapar dengan virus, maka kita juga bisa kena. Jadi kenapa penting untuk kita tahu semua? Makanya
selama ini Bapak Ibu sekalian kita lakukan, saya bersama tim dari Permata Body Group dan HB Squad berusaha semaksimal mungkin membantu warga untuk memutus penyebarannya. Jadi biarkanlah ada bagian sendiri untuk ngurus masalah masalah kesehatan, dalam hal ini masalah medis ada di rumah sakit. Kitalah yang mengurus, yang mencegah penyebarannya supaya tidak meluas. Alhamdulillah pemerintah kita sekarang ini dan beberapa relawan dan beberapa penggiat-penggiat sosial, ormas, kemudian lembaga masyarakat ikut berpartisipasi, tidak terkecuali kita juga, untuk membantu memutus penyebaran virus corona tadi. Salah satu yang mungkin sering kita dengar Bapak Ibu sekalian adalah dengan penyemprotan disinfektan. Kenapa itu penting Bapak Ibu sekalian? Karena itu salah satu cara untuk bisa memutus gitu. Jadi salah satu keberhasilan, apakah itu berhasil apa tidak kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dengan penyemprotan atau dengan menjaga jarak dan pakai masker, kita lihat saja dari ODP ke PDP-nya. Alhamdulillah sekarang ini, kemarin informasinya sudah turun di bawah 600 ya, sudah di bawah 600 dari kemarin sebelumnya 2.000 lebih. Ini pertanda mudah-mudahan membuat kita mudah-mudahan tidak bertambah dan cukuplah yang ada itu, dan semakin berkurang. Yang positif bisa sembuh kembali, kita doakan. Mudah-mudahan nanti ya kita jangan sampailah ada di sekitaran kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan. Makanya ada himbauan pemerintah, termasuk karena kita menghadapi atau kita memasuki bulan Ramadan, kita diminta sholat tarawih, kemudian tadarus dan lain-lain itu di rumah saja. Karena tidak ada yang tahu menyebarnya seperti apa. Karena ada tiba-tiba sehat, ternyata sudah terpapar gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian dilihat di depan ini, saya 3 minggu kemarin ikut turun ke lapangan untuk menyemprot di seluruh Balikpapan, dan saya menyiapkan seluruh cairan yang dipakai untuk penyemprotan di Balikpapan, bukan hanya di Baru Tengah, tapi semua di 34 kelurahan di 6 kecamatan. Saya menyiapkan poskonya, diberikan secara gratis. Tapi penyemprotannya Bapak Ibu sekalian secara mandiri. Karena kalau kita menunggu pemerintah, menunggu petugas, corona ini adalah wabah dan pandemik, maka kita harus bersama-sama. Tidak bisa cuma tugasnya Pak RT saja, atau tugasnya Pak LPM saja, nggak bisa, atau tugasnya Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, tidak. Ini tugas kita semua. Alhamdulillah sekarang TNI Polri ikut di dalamnya untuk membantu setiap saat memberikan pemahaman pengetahuan supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona tadi. Saya kali ini Bapak Ibu sekalian sudah seminggu menghentikan untuk pembagian disinfektan, bukan berarti saya stop, tapi untuk sementara kita alihkan kegiatan lain. Saya menyiapkan masker, paket masker. Ini kita lihat kok sederhana sekali. Sesungguhnya ini adalah bentuk pembelajaran buat warga kita, bahwa ada dua yang kita perhatikan. Pertama, internal kita harus menjaga daya imunitas kita. Bisa jadi kita terpapar, tapi kita daya tahan tubuh kita kuat. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, di atas 10 hari Bapak Ibu sekalian, virusnya itu akan mati, akan kalah dengan sendiri. Makanya jarang ada yang masih muda-muda yang kena. Yang sering terpapar itu adalah yang agak susah, itu pada saat orang sudah berumur 6 bulan. Karena kenapa? Karena daya imunnya sudah turun. Apa yang membuat daya imunitas kita naik? Yaitu salah satunya harus makan buah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ini banyak beli buah dari masyarakat untuk kita bagi-bagikan ke posko-posko, termasuk ke petugas-petugas di lapangan, petugas medis. Untuk apa? Untuk menambah vitamin C-nya. Karena salah satu yang bisa menaikkan daya tahan tubuh kita itu adalah vitamin C dan vitamin E. Vitamin E itu banyaknya di daun kelor. Jadi kalau saya di kampung itu, di semua pagar saya semua nanam daun kelor. Ternyata itu manfaatnya tinggi sekali. Itu yang meningkatkan cepat, menaikkan daya tahan tubuh kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah, karena ini penyebarannya dari orang ke orang, otomatis kita menghindari itu. Kenapa pakai masker? Karena kita bukan berarti saya jijik dengan Bapak, dengan Pak RT, bukan seperti itu, tapi kita saling menjaga. Saya menjaga Pak RT, menjaga Bapak Ibu sekalian, Ibu juga, Bapak Ibu juga menjaga kita, termasuk di lingkungan kita. Karena ada juga di tempat lain, itu sok-sokan pakai masker gitu.
Bahkan ada lagi pemerintah, salah satu pemerintah daerah, oh tidak, kita serahkan sama yang di atas, nggak usah. Sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Masyarakatnya, warganya banyak terpapar. Ya mungkin kita pernah baca atau kita pernah dengar di Prabu Muli itu yang sekarang sudah garis merah, sudah daerah merah. Karena dulu bahkan anak sekolahnya dia tidak liburkan dulu. Itu jangan diliburkan, itu kita serahkan sama yang di atas. Tapi itulah kenyataannya. Ternyata memang virus ini tidak memandang siapa yang beriman, tidak beriman, kaya, miskin, nggak ada yang dipandang. Gitu. Kalau kena ya kena. Makanya kita saling menjaga Bapak Ibu sekalian. Pakai masker ini karena kita diminta pakai masker, makanya kita harus pakai masker, apalagi keluar rumah. Yang kedua, harus sering-sering cuci tangan, karena virus itu akan mati dengan sabun. Di tempat yang sama, Sekretaris LPM Baru Tengah Risat menyampaikan pandangannya dan harapannya. Berikut ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Risat, wakilan dari LPM Kelurahan Baru Tengah. Hari ini kita menyaksikan peresmian posko Kampung Siaga COVID-19 di Kelurahan Baru Tengah. Posko ini adalah posko yang kelima dari insya Allah 8 kampung siaga COVID-19 yang kita persiapkan. Di Kampung Siaga COVID-19 Kelurahan Baru Tengah ini ada beberapa hal yang akan dipersiapkan teman-teman. Yang pertama, konsentrasi pada pendataan penduduk, terutama dari potensi ekonomi dan potensi kesehatannya, karena kita tahu pasti memiliki dampak di bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya setelah itu kami juga telah mengadakan penyemprotan di disinfektan yang sudah kita lakukan dan akan terus rutin dilaksanakan oleh teman-teman dari posko Kampung Siaga COVID-19 ini. Yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi kita akan berusaha membantu masyarakat dengan apa yang bisa kita buat untuk terutama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini di kampung kita ini. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini menjadi sumbangan besar bagi berhentinya atau terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Di posko ini juga teman-teman dari masing-masing kampung siaga menganjurkan juga untuk menyediakan tempat cuci tangan, tidak hanya di posnya tapi juga di rumah keluarga masing-masing. Kemudian juga akan mencoba untuk bidang pemberdayaan ekonomi dengan menyiapkan usaha-usaha di bidang pertanian untuk menyiapkan warga supaya ketahanan pangannya juga tetap terjaga selama COVID-19 ini. Insya Allah kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman COVID-19 ini, Kampung Siaga COVID-19 di Kelurahan Baru Tengah ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sido Mulyo, Liputan Wartawan GA TV, Usman Jakka Tallu mengabarkan.